Welcome Sobat Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini seperti biasa di hari Sabtu kita akan membahas tentang flash news. Kita membahas berita-berita yang minggu lalu itu cukup penting dan bisa berpengaruh untuk market minggu depan. Jadi ini saya bahas dengan singkat. Harusnya investor-investor yang nggak sempat baca berita kemarin ini harusnya jadi solusi. Ya, membantu untuk mengambil keputusan di minggu depan gitu. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja. Yang pertama kita akan membahas tentang indeksnya. Indeks sekarang Jumat kemarin ditutup di 6.633 ya. Dan ini kalau kita tarik lebih jauh, ini adalah resisten ATH yang dulu dibuat di 2018. Jadi 2018 itu kan puncak tertingginya ya, kemudian mentok turun. Nah ini jadi resisten, jadi memang harusnya kuat. Jadi nggak kaget kalau misalnya candlenya seperti ini, karena ada pertarungan antara bear dan bull. Ini resistennya harus cukup kuat. Tapi kalau kita lihat dari data RTI, kita bisa tahu ya untuk asing sendiri dari Jumat kemarin tuh masih mengakumulasi sekitar 660 miliar Jumat doang ya. Nah, kalau kita lihat satu minggu itu sekitar 5,15 triliun. Di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya asing itu masih selera untuk mengakumulasi saham-saham di IHSG gitu. Nah, untuk reportnya sendiri Jumat kemarin itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi indeks itu ditopang oleh sektor finansial, properti dan infrastruktur. Yang pemberatnya itu salah satunya ya seperti teknologi, transportasi, dan healthcare. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ini di IDX, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke emiten. Emiten di sini kita bisa lihat ya, ini adalah data penjualan mobil domestik. Ya, kita bisa lihat dari Oktober 2019 di pada saat corona kemarin di April ini. Nah, ini anjlok banget penjualan mobil, teman-teman ya. Nah, sekarang sudah mulai membaik. Ya, artinya daya beli masyarakat sudah mulai membaik, dan ini mendorong penjualan Astra tumbuh sekitar 16,26% untuk September 2021. Artinya ini terbaru ya, Q3 gitu. Nah ini jadi nggak kaget ya kalau misalnya Astra ini kemarin Agustus aja itu masih 4 ribuan, sekarang sudah di 6.250. Ya ini kalau teknikalnya teman-teman bisa analisa sendiri, ini mungkin di resisten ya, tapi ini masih untuk jangka panjang masih cukup oke. Nah berikutnya kita akan membahas tentang BRI ya, BRI. Nah kita bisa tahu ya, BRI ini bersama dengan Pegadaian dan PNM yang biasanya disebut dengan holding ultra mikro itu berencana membuat pelayanan satu atap di 300 lokasi. Jadi di sini ini adalah kantor bersama ya, bisa beli emas di situ, nabung juga di situ juga bisa. Nah jadi makanya pada saat kemarin BBRI itu right issue, saya sangat menyarankan untuk tebus lagi, karena memang rencana kerjanya itu duitnya itu dipakai untuk sesuatu yang jelas gitu. Jadi itu kalau teman-teman lihat ya pada saat right issue kemarin di sini, nah ini ada tandanya R ya, kita bisa lihat harganya 3.600 pada saat itu, terus ada diskon lagi dari right issue-nya, sekarang naik udah cukup lumayan ke 4.320 gitu. Nah ini mungkin ya teknikalnya saya nggak tahu ya, tapi kalau untuk jangka panjang tahunan ini masih sangat baik banget tuh di hold. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian kita akan masuk ke komoditi. Komoditi nih bintangnya sekarang minggu ini itu adalah nikel. Teman-teman bisa lihat ya, ini nikel ini dari Oktober pertengahan ini, dari tanggal 8-an ini naik cukup kencang banget nikel. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau, kalau yang suka main saham-saham komoditi mungkin bisa dipantau ya radarnya di saham-saham nikel. Nah untuk CPO sendiri ini masih stagnan di resisten. Kemudian untuk natural gas koreksi. Kemudian untuk batu bara Newcastle itu sudah rebound dari titik terendahnya, tapi kita belum tahu ya ini dead cat bounce atau bukan. Nah kemudian untuk gold koreksi lagi. Untuk minyak Brent itu naik ya. Kemudian juga untuk minyak WTI naik. Jadi bintangnya minggu ini untuk komoditi adalah minyak dan yang terutama adalah nikel gitu ya, ini nikel. Nah kemudian kita akan ngomong di global sekarang. Global kita bisa tahu ya, ini sebenarnya harusnya nggak berpengaruh banyak terhadap IHSG, tapi cukup dipantau aja karena dirasa inflasi di Amerika sudah cukup mengerikan, sehingga The Fed mau nggak mau harus naikkan suku bunga solusinya gitu. Nah ini sekedar cerita aja ya. Jadi 2018 awal tahun itu IHSG koreksi itu dikarenakan ya ada kenaikan suku bunga. Jadi ini bisa dipantau aja, kira-kira berpengaruh apa enggak untuk IHSG. Kita bisa pantau lebih cepat lah. Kalau misalnya memang ada koreksi, kita bisa bereaksi lebih cepat dengan memantau ini, kira-kira gitu. Nah berikutnya adalah BTC.
kita bisa lihat ya BTC PU USD itu sekarang posisinya sudah di 61.250 US dollar. Ini seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau kemarin pada saat koreksi di sini di 30 ribuan ini ngambil, itu harusnya sekarang udah hampir 100%-an. Saya juga angkatan 30 ribu, saya memang nggak terlalu heavy banget ya invest di kripto. Saya masuk di BTC sama ETH cuma 6% aset saya, tapi masuknya di 30 ribuan. Jadi harusnya sekarang saya sudah lumayan, sudah hampir beggar gitu teman-teman ya. Itu aja episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow IG saya. Karena hidup harus imbang, tetap cerdas, tetap santai.